Nah, perhatikan baik-baik Pak, khususnya untuk teman-teman yang pemula ketika bongkar pasang bagian area CVT Pak. Nah, di sini banyak kesalahan pemasangan di bagian ring Pak ya. Tuh, ini ringnya dipaksa Pak. Seharusnya ring ini dipasang di luar Pak. Seharusnya sebelum ring gigi engkolan terlebih dahulu seperti ini, lalu kemudian ring di luar di sini Pak. Ini malah dibalik Pak. Di sini tidak ada ring, ringnya malah dipasang di sini Pak. Tuh. Sehingga ini ring dipaksa, bukan dipaksa, terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya, Baraya Motor. Baiklah, kali ini di hadapan saya ada sepeda motor Vario 125. Nah, dimana motor ini ketika mesin menyala, ketika mesin dihidupkan, awal pertama kali di double starter, ini ada bunyi suara cheat Pak ya. Entah di bagian mana, pokoknya ketika mesin hidup, suara tersebut muncul seperti suara tikus Pak. Oke, agar lebih jelas seperti apa permasalahannya, kita nyalakan dan dengarkan sama-sama suaranya seperti apa dan suara tersebut pusatnya dari mana. Oke, kontak on. Dengarkan Pak ya. Nah, oke. Saat pertama kali dinyalakan, di sini muncul suara cerit, dan setelah nyala tuh Pak, saat stasioner langsam, dengarkan baik-baik. Oke, kita pindah ke sebelah kiri. Oke, jelas Pak ya, kedengaran Pak ya suaranya. Nah, ketika mati Pak, ketika mati ini suaranya lebih keras. Awal pertama kali dinyalakan, awal pertama kali muter poros engkol, suaranya sangat nyaring, dan ketika dia mati suaranya nyaring juga Pak. Sekarang kita ulangi Pak ya, kita ulangi. Tuh. Oke, jelas teman-teman ya, suaranya lumayan ekstrim. Nah, hal seperti ini sangat mengganggu sekali Pak. Nah, untuk menganalisa munculnya suara di jenis kendaraan tipe Matic khususnya Pak, ini seringkali bingung Pak ya. Maksudnya suara tersebut ketika kita dengar di depan Pak, suara tersebut seperti berasal dari depan. Nah, saat kita dengar di belakang juga suaranya seperti dari belakang. Jadi di sini banyak yang gagal menganalisa Pak ya. Ketika mesin menyala ada suara seperti ini Pak ya. Apakah suaranya dari mesin gitu kan, ataukah dari bagian CVT. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, untuk memastikan suaranya berasal dari mana Pak, apakah dari mesin ataupun dari area CVT, caranya kita lepas bagian CVT-nya terlebih dahulu dan kita lihat satu persatu perangkat di CVT apakah ada masalah. Oke. Wow, Bang ini bang baru panjang. Mumpanya bebek bensin berarti. Gede ya tuh. Kayak ada 8 jam.
Minta tapi dia aja yang ayat itu kan. Lanjut. Kata buat video menurut siapa tak? Aduh, magerangan, Pak. Ini nyangkut, Pak. Kira kenyang. Masa? Hah? Mas. Oh, pasti. Nah, untuk bagian penutup sepiti di sini sudah kita lepas, Bapak ya. Nah, untuk dari fisik, Pak, dilihatnya ini seperti tidak ada masalah, Pak ya. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Tuh, untuk pibel juga belum ada tanda-tanda yang membahayakan, Pak. Namun kok bunyi tikus, Pak. Coba bunyikan, Jang. Nyalakan, Jang. Oke, kita nyalakan tanpa penutup sepiti. Apakah suaranya masih muncul? Payahan deh, Jang. Payahan. Hirupan deh. Nah, ketika kita melihat dari pergerakan ketika ini mulai muter, Pak, ini suaranya seperti berasal dari puli depan, Pak ya. Suaranya seperti dari bagian rumah roller ataupun kipasnya, Pak. Di sini bunyi cericit. Akan kita coba siram menggunakan air. Apakah suaranya hilang? Kalau misalkan disiram suaranya hilang, Pak, ada kemungkinan dari pibel, Pak, mengalami seret. Memang harus seret, Pak ya. Kalau misalkan licin, Pak, maka selip, Pak. Seharusnya walaupun seret tidak bunyi, Pak. Hirupan, ya. Oke, sudah kita siram. Hirupan deh. Oh, hilang, Pak ya? Iya. Coba diulangi. Nyalakan lagi, Pak. Namun masih ada, Pak ya, sedikit, Pak. Coba masih ada, Pak. Strik. Coba nyalakan kembali. Namun di sini Kegedean. suaranya agak berkurang, namun masih tetap ada, Pak. Gas. Tahan. Oke, suaranya belum benar-benar hilang, Pak ya. Berarti sudah dipastikan suara tersebut bukan berasal dari pibel, Pak. Karena untuk fisik daripada pibel, Pak, walaupun seret, Pak, emang harusnya seret, Pak ya. Kalau misalkan licin dia selip, Pak. Jadi ini masalahnya bukan dari pibel. Namun saya curiga ke bagian rumah puli, Pak. Bagian puli depan, rumah roller maksudnya. Apakah ada kesalahan pemasangan, Pak? Wah, macet, Pak. Ini ya, Pak. Oh, macet. Ini dipaksa, Pak ya. Nah, teman-teman, gas. Di sini kita menemukan titik kejanggalan, Pak. Ini salah pemasangan, Pak ya. Nah, perhatikan baik-baik, Pak. Khususnya untuk teman-teman yang pemula ketika bongkar pasang bagian area seperti, Pak. Nah, di sini banyak kesalahan pemasangan di bagian ring, Pak ya. Tuh. Ini ringnya dipaksa, Pak. Seharusnya ring ini dipasang di luar, Pak. Seharusnya sebelum ring gigi engkolan terlebih dahulu seperti ini, lalu kemudian ring di luar sini, Pak. Ini malah dibalik, Pak. Di sini tidak ada ringnya malah dipasang di sini, Pak. Tuh. Sehingga ini ring terpaksa masuk ditekan oleh mur gitu kan ketika dikencangan tuh.
Dimana untuk bagian truk as ini Pak ada giginya Pak ya, tuh macet Pak, tuh lihat ada geriginya, sehingga kalau misalkan ring yang ukurannya presisi ke bagian asnya dan masuk ke bagian gigi tuh ini macet, sehingga gigi pun akan rusak Pak. Oke, ini salah Pak, sehingga tuh walhasil Pak tuh nggak bisa dicabut Pak ya, keras. Ini karena salah pemasangan Pak, tuh ringnya nyangkut. Ini praktek Pak ya. Ini akibatnya sangat fatal Pak. Kalau misalkan ring terbalik pemasangannya, dimasukkan ke bagian as, dimasukkan terlebih dahulu. Seharusnya untuk ring bagian luar dipasang duluan Pak sebelum gigi engkel. Ini dampak buruk Pak, berisiko fatal. Kenapa saya katakan sangat fatal? Nantinya ini akan merusak ke bagian kerk asnya Pak. Untuk bagian geriginya bisa gundul Pak. Kalau misalkan sudah gundul Pak, wah bahaya Pak. Ini tidak bisa nyangkut Pak. Kipasnya tidak bisa nyangkut karena di kipas juga di lingkarannya memiliki gerigi seperti ini Pak. Jadi mohon diperhatikan terlebih dahulu Pak ya, ketika proses pelepasan dan pemasangan. Tuh. Dilepasnya juga susah ini Pak. Ini baru terlepas untuk ringnya. Di sini kita gedor Pak, karena sulit. Tuh. Ini juga macet Pak ya. Kenapa bisa macet Pak? Dikarenakan gigi yang berada di as Pak, karena terkena oleh ring dipaksa masuk, akhirnya giginya rusak Pak. Tuh kipasnya juga nggak bisa keluar Pak. Sangat repot, panas ya. Ini mau diganti ya Bang, ajur. Tuh Pak, ajur Pak, tuh tompokan Pak, Pak. Jelas Pak ya, ajur Pak, tuh giginya ajur. Ini gara-gara proses pemasangan ring salah Pak. Jadi ring pasnya hanya di bagian deratnya Pak ya, ring hanya pas di bagian deratnya saja, namun ke bagian giginya tuh tidak masuk Pak. Dikarenakan digencet sama ini Pak ya, digencet sama murnya. Nah ditekan sama ini, dikencangkan gitu kan, sehingga ring ini maksa Pak, terdorong, masuk secara terpaksa. Walhasil Pak macet Pak, tuh bekasnya Pak. Ini hancur Pak. Kalau ini sudah hancur, gigi yang masih normal tuh Pak ya, ini masih normal Pak, belum aus. Ini sulit Pak, tuh karena tidak apa namanya, tidak sama gitu kan. Jadi gigi di bagian as dan gerigi yang berada di sini sudah tidak sama Pak, karena ini rusak terkena ring tadi. Tuh ini tidak bisa masuk, sehingga kipas pun Pak tuh karena tadi dipaksa Pak ya untuk bisa keluar, hancur Pak giginya Pak tuh. Oke, jadi berhati-hatilah Pak ya. Nah tahapannya seperti ini Pak, ini dulu Pak ya, kipas dulu. Nah setelah kipas, ini dulu Pak ya, nih ini dulu tuh, lihat ini masih masuk ke giginya Pak, ke gerigi yang berada di as. Jelas ya, ini ada geriginya, ini masuk ke gerigi. Tuh, terus gerigi masih gerigi, gigi engkolan. Nah baru ring. Nah di sini ring Pak. Begini urutannya Pak ya. Jangan dibalik Pak. Kalau misalkan ring dulu seperti tadi, nah ini merusak Pak ya.
rusak. Tuh, rusak bagian yang berada di as. Oke, paham sampai di sini Pak ya? Paham Jang ya? Oke, kita lanjut cari suara tikus di sini. Karena tadi masih ada suara tikus. Tuh, ini sisa-sisa pemaksaan tadi Pak untuk melepas ini. Gimana lagi Pak selain dicungkit? Tuh, dadas. Nah, ini harus dibersihkan Pak. Ini harus dibuat mulus kembali. Kalau misalkan dadas seperti ini, luka-luka seperti ini tajam Pak. Sehingga nantinya ketika ini digunakan, ini muter. Nih, ini jangan dikorban Pak ya. Ini akan cepat rusak Pak. Ini akan cepat aus, cepat ajur dikarenakan ininya tajam. Oke. Jadi ini bersihkan dulu Pak ya, diamplas sampai lesang. Sampai halus Pak ya, glowing. Ya. Amplas. Tinggal ganti pulpang cager. Kita lihat Pak ya di bagian rumah roller. Tuh, dadas Pak. Habis kita paksa untuk membuka kipas tadi karena macet. Sekarang kita lihat bagian roller bak kekok. Nah, ini roller masih lengkap Pak ya. Ini roller masih lengkap, tidak ada tanda-tanda yang berbahaya Pak ya. Namun kok suara bunyi Pak. Coba dinyalakan tanpa rumah roller terpasang Pak ya. Apakah suaranya masih tetap muncul? Coba Bang, itu Bang. Tuh, suaranya hilang Pak ya. Tuh. Yes. Terus PH Bang. Oke. Ini jelas suaranya dari area CVT, namun dari mana Pak ya? Karena dilihat dari fisik semuanya masih baik-baik saja Pak. Hanya di cara pemasangan yang salah, pemasangan ring. Namun menurut saya pemasangan ring tadi walaupun salah sepertinya tidak akan muncul suara Pak. Oke, kita lihat dari belakangnya coba sini. Namun di bagian belakang sepertinya aman Pak, karena seperti yang kita dengar ketika ini bergerak suaranya persis di depan Pak, bukan di bagian CVT, bukan di bagian puli belakang. Saya yakin di bagian sini. Mungkin ini hanya kering Pak ya, mungkin gitu kan. Ini akan kita coba kasih pelumas ataupun grease Pak, karena untuk dari perangkat ini tidak ada yang rusak Pak. Kita kasih grease saja Pak ya. Tuh Pak, macet Pak ya. Ini pasti macet Pak. Ini harus dibuka dulu belakangnya. Oh, itu muka kita. Hah? Itu muka kita. Gas, sirupan. Cek. Oh, Pak, sini hilang Pak ya.
Oke, jadi kesimpulannya ini muncul suara tikus di bagian CVT. Ini karena kan kering Pak ya, kering. Untuk bagian bushingnya dan asnya, kerak asnya mengalami kering sehingga muncul suara Pak ya, bukan dari pimpel Pak. Oke, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk masalah suara tikus di motor Vario 125. Ini tinggal dipasang. Sekian dulu dari videonya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya Bare Motor. Izin pamit, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.